Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Putri Novali Wulandari akan menjelaskan materi yang pertama mengenai sistem syaraf. Apa sih yang dimaksud dengan sistem syaraf? Jadi, sistem syaraf adalah sistem organ yang meregulasi atau mengatur sistem-sistem organ tubuh lain. Sistem syaraf bersama-sama dengan sistem hormon berfungsi untuk memelihara fungsi tubuh. Pada umumnya, sistem syaraf berfungsi untuk mengatur, misalnya mengatur kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam yang berlangsung dengan cepat, dan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Sistem syaraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling berhubungan dan esensial untuk persepsi sensori indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter, organ atau jaringan tubuh, dan homostatis berbagai proses fisiologi tubuh. Ada yang terpenting dari sistem syaraf, yaitu adanya rangsangan dan reseptor. Rangsangan pada umumnya dapat dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah rangsangan yang berasal dari luar atau rangsangan eksternal. Contohnya itu seperti cahaya, suhu, gravitasi, panas, dan dingin. Dan yang kedua, ada rangsangan yang berasal dari dalam tubuh atau bisa disebut dengan rangsangan internal. Contohnya itu seperti rasa sakit, rasa lapar, dan nyeri. Untuk selanjutnya, ada penyusun sistem syaraf. Penyusun sistem syaraf ada dua. Yang pertama, struktur sel saraf atau neuron, dan yang kedua, ada sel pendukung atau sel glia. Nah, yang dimaksud dengan neuron merupakan unit fungsional sistem syaraf yang dikhususkan untuk menghantarkan dan mengirimkan sinyal dalam tubuh dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sebuah neuron terdiri dari badan sel yang mengandung nukleus dan berbagai organel sel lainnya. Ciri neuron yang paling menonjol adalah penjaluran yang mirip serat yang disebut prosesus, sehingga sel mampu mencapai jarak yang jauh untuk menghantarkan pesan. Neuron merupakan unit struktural dan fungsional dari sistem syaraf. Neuron memiliki kemampuan merespon dan merangsang dengan cukup kuat. Sedangkan glia sangat penting bagi integritas sistem syaraf dan fungsi normal neuron. Jumlah glia melebihi dari jumlah neuron, mulai dari 10 kali lipat hingga 50 kali lipat. Ada beberapa jenis glia dalam otak dan sumsum tulang belakang. Pada embrio yang sedang berkembang, sel-sel pendukung yang disebut radial glia membentuk jalur untuk digunakan neuron bermigrasi atau tumbuh keluar dari tabung neuron. Glia yang lain disebut astrosit, memberikan dukungan struktural dan metabolis bagi neuron. Neuron terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada dendrit, yang kedua ada badan sel, dan yang ketiga ada akson. Nah, yang dimaksud dendrit merupakan uluran pendek yang bercabang-cabang dan keluar dari badan sel. Dendrit ini mengandung badan sel dan organel. Secara fungsional, dendrit berfungsi untuk menghantarkan impuls ke badan sel. Dendrit ini berfungsi mengirimkan sinyal dan ujung neuron ke seluruh bagian lain neuron. Nah, yang kedua ada badan sel. Badan sel ini mengandung nukleus atau inti sel dan nukleolus atau anak inti yang dikelilingi oleh sitoplasma granular. Sitoplasma badan sel juga mengandung badan sel atau substandi kromatik dan neurofibril. Nah, yang ketiga ada akson, berfungsi menghantarkan pesan ke ujung neuron. Akson memiliki bagian yang disebut bukit akson, yang merupakan daerah pada badan sel tempat akson bercabang. Pada daerah ini umumnya impuls yang dihantarkan akan dibangkitkan. Oke, yang selanjutnya ada macam-macam neuron. Berdasarkan jumlah uluran, neuron ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada neuron unipolar, yaitu hanya memiliki satu uluran yang berasal dari badan sel. Nah, yang kedua ada neuron bipolar, yang memiliki 2 uluran, yaitu akson dan dendrit. Nah, yang ketiga ada neuron multipolar, memiliki 1 akson dan beberapa dendrit. Sedangkan berdasarkan fungsi dan struktur, neuron dibagi menjadi 3. Yang pertama ada neuron sensorik, merupakan neuron yang badan selnya bergelombor membentuk ganglia, aksonnya pendek tetapi dendritnya panjang. Nah, yang ketiga ada neuron motorik, merupakan neuron yang memiliki dendrit yang pendek dan akson yang panjang. Sedangkan yang ketiga ada neuron
konektor, yaitu neuron multipolar yang memiliki dendrit yang pendek tetapi berjumlah sangat banyak. Yang tidak kalah penting, kita harus mengetahui apa sih fungsi sistem syaraf itu. Nah, sistem syaraf itu yang pertama ada input. Input adalah menghantarkan atau konduksi di sinyal dari reseptor sensoris, misalnya sel-sel pendeteksi cahaya di mata ke pusat integrasi. Nah, yang kedua ada integrasi, merupakan proses penerjemahan informasi yang berasal dari stimulasi reseptor sensoris oleh lingkungan. Kemudian dihubungkan dengan respon tubuh yang sesuai. Sebagai besar, integritas dilakukan dalam sistem syaraf pusat, yaitu pada otak dan susun tulang belakang, pada vertebrata. Nah, yang ketiga, ada output memoris adalah penghantaran sinyal dari pusat integritas, yaitu sistem syaraf pusat, ke sel-sel efektor, sel-sel otot atau kelenjar yang mengaktualisasi respon tubuh terhadap stimulus tersebut. Sinyal tersebut dihantarkan oleh syaraf berkas mirip tali yang berasal dari penjuluran neuron yang terbungkus dengan rapat dan ketat dalam jaringan ikat. Dan yang selanjutnya ada sifat sinyal saraf. Di sini ada sinapsis. Sinapsis adalah sambungan antara neuron satu dengan neuron lainnya. Arti dari sinapsis adalah sambungan. Impuls dapat diteruskan atau dijalankan atau bahkan dapat terhambat. Pada sinapsis tersebut terdapat celah yang dikenal dengan celah sinapsis yang lebarnya kurang lebih 200 angstrom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadestiara. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sinapsis listrik. Sinapsis listrik memungkinkan potensial aksi merambat secara langsung dari satu sel prasinapatik ke sel paskasinapatik. Sel-sel itu dihubungkan oleh persambungan longgar. Hal ini memungkinkan impuls merambat dari satu neuron ke neuron lain tanpa penundaan dan tanpa kehilangan kekuatan sinyal. Sinapsis listrik di sistem saraf pusat vertebrata menyelaraskan aktivitas neuron yang bertanggung jawab atas sejumlah pergerakan cepat dan khas. Contohnya yaitu pada sinapsis listrik pada otak ikan, yang membuat beberapa jenis ikan mampu mengibaskan ekornya dengan sangat cepat ketika melarikan diri dari pemangsa. Selanjutnya, sinapsis kimiawi. Sinapsis kimiawi mengacu pada sambungan sel melalui impuls saraf ditransmisikan dalam satu arah dengan cara neurotransmitter. Kedua membran plasma disebut membran presinapatik dan paskasinapatik. Selanjutnya, sistem saraf hewan vertebrata. Sistem saraf hewan vertebrata terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang yang membentuk sistem saraf pusat, yang bertanggung jawab atas integrasi informasi. Jaringan kerja saraf yang membentuk sistem saraf tepi membawa informasi dari reseptor sensoris sampai ke sistem saraf pusat dan perintah motoris dari sistem saraf pusat ke berbagai organ atau kelenjar target yang secara kolektif disebut efektor. Sistem saraf pada vertebrata terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama sistem saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Lalu yang kedua, sistem saraf tepi yang terdiri atas sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Sistem syaraf pada beberapa hewan vertebrata, yaitu pada mamalia. Sistem saraf pada mamalia secara general memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Cerebellum berukuran lebih besar jika dibandingkan keseluruhan bagian otak. Cerebellum juga berukuran lebih besar dan berlobus lateral 2 buah. Lobus opticus ada 4 buah, setiap bagiannya lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Otak atau esipalon pada mamalia terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata lainnya, seperti prosencephalon, lobus opticus, cerebellum, dan medulla oblongata. Lalu, sistem sarafnya tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Selanjutnya, pada piskas atau ikan. Ikan menerima rangsangan dari lingkungannya melalui organ perasa.
Rangsangan tersebut selanjutnya diteruskan dalam bentuk impuls ke otak. Respon yang diberikan oleh otak dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku. Otak pada ikan dibagi menjadi beberapa daerah. Pada bagian depan adalah lobus penciuman. Sepasang struktur yang menerima dan memproses sinyal dari lubang hidung melalui dua syaraf penciuman, lobus penciuman yang sangat besar dalam ikan yang berburu, terutama oleh bau, seperti misalnya hagfish, hiu, dan lele. Dari otak terdapat 11 saraf otak atau nervi cerebralis yang menyebar ke organ-organ sensoris dan otot-otot tertentu. Sebagian besar saraf otak tersebut berhubungan dengan bagian-bagian kepala, tetapi ada juga yang berhubungan dengan bagian-bagian tubuh. Selanjutnya, amfibi. Sistem saraf pada katak dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak atau biasa disebut encephalon dan sumsum tulang belakang yang biasa disebut medula spinalis. Pada amfibi, otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang juga dibungkus oleh dua lapisan selaput. Pada amfibi, otak tengah sebagai pusat penglihatan berkembang lebih baik, sehingga amfibi memiliki penglihatan yang sangat baik. Walaupun otak dan sumsum tulang belakang mempunyai materi yang sama, tetapi susunannya pun berbeda. Pada otak, materi kelabu terletak di bagian luar atau kulitnya, dan bagian putih terletak di tengah. Pada sumsum tulang belakang, bagian tengah berupa materi kelabu berbentuk kupu-kupu, sedangkan bagian korteks berupa materi putih. Selanjutnya pada reptil. Reptil mempunyai susunan saraf yang serupa dengan susunan saraf pada burung. Otak pada reptil juga terdiri atas 4 bagian. Kekhususannya hanyalah terdapat tonjolan otak besar yang berkembang dengan baik, sehingga pusat saraf pembau jelas kelihatan. Otak besar ini meluas ke atas sehingga menutupi otak tengah. Sistem saraf pada reptil terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, yang dimana sistem saraf pusat itu meliputi otak dan sumsum tulang belakang, lalu sistem saraf tepi meliputi sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar, atau biasa disebut saraf otonom. Selanjutnya pada aves. Burung merupakan hewan aktif yang banyak melakukan pergerakan, serta keseimbangan yang sangat bagus, terutama saat terbang. Beberapa burung juga memiliki ketajaman penglihatan yang bagus. Karena itu, pusat koordinasi gerak dan keseimbangan burung berkembang dengan baik. Semua aktivitas saraf diatur oleh susunan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak burung terdiri dari otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Permukaan otak besar burung tidak berlipat-lipat, sehingga jumlah neuron pada permukaan otak besar tidaklah banyak. Otak tengah burung berkembang membentuk 2 gelembung. Perkembangan ini berhubungan dengan fungsi penglihatannya. Otak kecil burung mempunyai banyak lipatan yang memperluas permukaannya, sehingga dapat menampung neuron cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Nurjana yang akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang sistem saraf invertebrata. Tidak semua invertebrata memiliki sistem saraf. Hewan yang tergolong protozoa dan porifera tidak memiliki sistem saraf. Setiap hewan bersel satu seperti amoeba dan paramecium, meskipun tidak memiliki urat saraf, tapi protoplasmanya dapat melakukan segala kegiatan sebagai makhluk hidup, seperti iritabilitas, bergerak, dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, yang pertama, hewan bersel satu. Hewan bersel satu atau protozoa, misalnya amoeba dan paramecium, tidak memiliki sistem saraf. Akan tetapi, hewan tersebut memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi rangsang. Salah satu ciri makhluk hidup adalah iritabilitas. Apabila amoeba mendapat rangsangan cahaya yang kuat, ia akan bergerak menjauh. Sebaliknya, apabila mendapat rangsangan cahaya yang lembut, ia akan bergerak mendekat. Lalu yaitu hewan cacing. Hewan cacing memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali yang memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau ekor.
Pada sistem saraf tangga tali, terdapat berkaf saraf yang membentuk simpul-simpul saraf di bagian-bagian tertentu yang disebut ganglion atau ganglia. Nah, cacing pipih misalnya planaria memiliki susunan saraf berupa 2 buah ganglia di daerah kepala. Selanjutnya, di setiap ganglion terdapat seberkas saraf memanjang ke bagian ekor. Tiap-tiap berkas saraf bercabang-cabang lagi membentuk cabang-cabang yang lebih kecil sehingga dapat menjangkau seluruh bagian tubuh. Cacing tanah memiliki sistem saraf yang terdiri atas ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Selanjutnya yaitu Coelenterata. Hydra mempunyai jaringan saraf yang tidak terpusat. Hydra memiliki sistem saraf difus yang terletak pada mesoglea antara ektoderm dan endoderm. Disebut sistem saraf difus karena sel-sel saraf masih tersebar dan saling berhubungan satu sama lain menyerupai jala, maka juga disebut saraf jala atau jaring saraf. Meskipun demikian, impuls dari satu sel ke sel lainnya melalui sinapsis. Lalu echinodermata. Sistem saraf pada echinodermata masih merupakan sistem saraf primitif. Meskipun sel-sel saraf tersusun dalam bentuk cincin saraf sekeliling rongga mulut dan mempunyai cabang ke tiap lengan, tetapi susunan saraf di dalamnya masih difus seperti jala, belum ada pengelompokan dalam ganglion. Sel-sel saraf berhubungan dengan kaki pembuluh, duri, dan lain-lain. Lalu, platyhelminthes. Platyhelminthes sudah memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sel-sel saraf pada cacing pipih terkonsentrasi menjadi sebuah ganglion dengan 2 lobus di bagian muka yang disebut dengan ganglion kepala atau otak primitif. Dari ganglion kepala terdapat 2 tali saraf memanjang ke belakang tubuhnya seperti tangga. Karena itu disebut saraf tangga tali. Sistem saraf tepi terdiri atas saraf-saraf yang tersusun secara transversal atau melintang yang menghubungkan tali saraf dengan saraf-saraf yang lebih kecil yang terletak tersebar di sebuah bagian tubuh ekor. Selanjutnya yaitu moluska. Nah, sistem saraf terdiri atas 3 buah ganglion utama pada moluska, yaitu ganglion otak, ganglion visceral, dan ganglion kaki. Ketiga ganglion utama ini dihubungkan oleh tali saraf longitudinal, sedangkan tali saraf longitudinal ini dihubungkan oleh saraf transversal ke seluruh bagian tubuh. Di dalam ganglion pedal terdapat statosit yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Lalu serangga atau arthropoda. Nah, sistem saraf arthropoda ini kemungkinan berevolusi dari sistem saraf yang mirip Annelida. Adanya penyatuan ganglia yang ekstensif pada kepala dan pada tali saraf ventral. Pada belalang terlihat susunan saraf tangga tali dan simpul saraf yang disebut ganglia atau jamak dari ganglion. Ganglion merupakan pusat pengolahan rangsang. Ada 3 macam ganglion. Yang pertama, ganglion kepala yang menerima urat saraf yang berasal dari mata dan antena. Kedua, ganglion di bawah kerongkongan mengkoordinasi aktivitas sensorik dan motorik rahang bawah, rahang atas, dan bibir bawah. Yang ketiga, ada ganglion ruas-ruas badan berupa serabut-serabut saraf yang menuju ruas-ruas dada, perut, dan alat tubuh yang berdekatan. Itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.